Ya, kalau mau silahkan, tapi tanggung risiko nanti. Nabi sudah mengancam dalam hadisnya. Siapa yang bikin hoax, bilang A, tapi bilangnya saya bilang A, tapi saya nggak pernah bilang, itu bahasa kitanya ya. Siap-siap tempat duduknya neraka, siap. Kedua, utamakan hadis yang tidak dhaif. Utamakan. Di garis bawah ini. Berarti kalau ngeyel, nggak usah, saya pengen juga pakai hadis dhaif. Ya silahkan. Tapi dengan ketentuan nanti. Ketentuannya yang di C. Memakai hadis dhaif dalam konteks motivasi. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan pesantren Nurul Azhar, Kiai Muhammad Hanafi. Kemudian juga yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah, para da'i-da'iyah, mubalik dan mubalighah, yang wajah-wajahnya ada yang saya kenal. Ada yang saya kenal, ada yang dari peserta yang dulu juga, pelatihan jilid pertama. Ada yang memang satu rekan kerja saya lihat, ada Ibu Sofi ya. Ya betul, ada Ibu Sofi. Kemudian juga ada Ustadz Ayub Nahar ini. Ini senior saya di Ittihad Nobelin, ketua. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu muka. Saya bukan karena banyak ilmu, bukan karena tua. Kalau tua lebih banyak yang tua dari saya di sini. Tapi mungkin karena husnuzan dari panitia sehingga beliau memberikan amanah kepada saya untuk berbagi. Berbagi di sini tentu ya di mana kekurangan nanti ya mohon ditambah. Kalau seandainya berlebih ya dikurangi. Para asatiz dan asatizah yang dirahmati Allah, ustazah yang dirahmati Allah, saya dapat bagian temanya tentang ini yang ada di layar kita. Metode pengolahan hadis. Jadi ibarat makanan, hadis itu diolah. Tapi ngolahnya dua saja. Penelusurannya dan penyusunan. Jadi terfokus pada dua aspek itu. Kelihatan enggak yang di belakang, Pak? Terlihat ya? Ini sengaja saya bikin warnanya beda-beda. Jadi kalau agak ada yang masalah warna, pandangannya mohon maaf saja. Jadi singkatnya materi saya adalah tentang bagaimana kita mengolah hadis dari aspek menelusurinya,
ditelusuri, kemudian disusun. Sehingga menjadi materi ceramah, materi tausiah dan seterusnya. Baik. Ini slide pertama saya. Ini juga yang kemarin yang saya tampilkan di pelatihan jilid pertama. Mungkin ada yang kenal ya. Foto yang sebelah kiri ini. Nah, ini mungkin kita sudah kenal. Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah atau almarhum. Ini bukan menunjukkan saya orang ikhwan muslimin, tidak ya. Tapi saya mengambil aspek ilmunya, malang melintangnya dia, pengalaman beliau di dunia dakwah, skopnya internasional. Artinya kita dibanding beliau belum apa-apanya kita ya. Ada satu kitab beliau yang itu sangat merubah dan menjadi bekal saya juga dalam menyusun dakwah, materi dakwah lah begitu. Itu bukunya. Kalau judul dalam bahasa Arabnya Thaqafatud Da'iyah. Thaqafatud Da'iyah. Terjemahan bebasnya yaitu wawasan dai. Kalau saya tidak salah sudah ada terjemahannya. Kalau Bapak Ibu yang mungkin belum diberikan anugerah kemampuan bahasa Arab ya bisa dicari itu. Wawasan dai. Thaqafah itu kan artinya wawasan. Inti kitab ini adalah beliau menjelaskan apa saja wawasan yang mesti dimiliki oleh seorang dai. Wah, itu banyak sekali. Salah satunya adalah wawasan kesunnahan atau wawasan terkait dengan hadis Nabi. Hadis itu, kalau saya tak salah ingat, ini saya jumpanya waktu di Kairo dulu. Apa buku ini? Bagus sekali saya baca. Wah, iya ternyata memang sesuai dengan cover. Nah, artinya beliau dan buku beliau ini termasuk yang memberikan inspirasi pada saya dalam masalah ini. Ada yang lewat ya? Oh baik, tidak. Baik, yang pertama kita bahas dulu apa itu hadis ya. Ini sebagai prolog lah. Ketika bicara tentang hadis ya setidaknya kita harus tahu hadis itu apa. Dan kita tidak membahas secara detail betul hadis lughatan. Enggak, kita fokus ke inti-intinya saja sebagai prolog saja. Pertama hadis itu pakai bahasa Arab ya, izin bahasa Arab. Ya, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takdiran aw sifah. Sesuatu yang disandarkan, yang disematkan kepada Nabi berupa apa? Ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi atau sifat Nabi. Sifat sini tidak pas betul dengan kata sifat bahasa kita ya. Pemurah itu sifat kan, cantik itu sifat. Tapi ini kita artikan sifat itu selain dari ucapan, selain dari perbuatan, selain dari persetujuan. Nah, selain dari itu yang dicakup oleh kata sifat. Artinya hadis itu adalah informasi dari Nabi tentang apanya Nabi, tentang ucapannya. Nabi berkata atau perbuatan Nabi. Nabi pernah begini-begini melakukan ini. Atau persetujuannya. Ada tindakan orang, Nabi ada di situ, atau ucapan orang terdengar oleh Nabi, dan Nabi berikan respon. Nah, respon Nabi ini diam, hanya diam saja umpamanya. Nah, ini disebut dengan takrir atau sifat. Saya berikan contoh langsung untuk hadis yang isinya ucapan Nabi. Contoh yang pertama, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Semerah kan warnanya Yakul itu. Bukan minuman ya, bukan Yakul. Nabi berkata. Berarti hadis ini itu hadis qauli namanya. Hadis yang isinya ucapan Nabi. Jadi Nabi ngomong di situ. Kata Nabi apa? Innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, qala Anas, sahabat Nabi, apa kata Anas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajati,
tabi'tuhu ana wa gulamun minna ma'ana idawatun min ma'. Nah, ini yang direkam dalam informasi ini bukan ucapan Nabi. Tidak ada ucapan Nabi situ. Justru itu informasi tentang tindak tanduk Nabi saja. Bagaimana ceritanya? Kata Anas, ini sahabat Nabi yang usianya waktu itu masih anak-anak atau remaja. Kata Anas, Rasulullah itu kalau dia ingin keluar buang hajat, BAB atau BAK, saya dan satu orang anak-anak lagi itu ngiringi Nabi, ikut bersama Nabi. Ngapain? Bawa air untuk cebok Nabi. Nah, kan nggak ada ucapan Nabi situ. Itu hanya informasi tentang aktivitas Nabi. Ini namanya hadis fi'li. Hadis yang isinya tentang informasi aktivitas Nabi. Nah, yang ketiga, ini yang takrir ya, persetujuan. Hadis dari Khalid bin Al-Walid. Panjang hadisnya, saya tidak kutip semua, saya ambil yang poin penting saja. Intinya adalah ada jenis hewan namanya dhab. Dhab itu biawak, tapi biawak Arab. Enggak biawak kita kan ngeri itu nengoknya. Orang nyebutnya biawak Arab. Bahasa Arabnya dhab, biawak Arab. Kecil kayak cicak dia tuh apalah. Nah, itu, kadal apa? Kadal gurun ya. Baik. Jadi ceritanya waktu itu Khalid bin Walid dengan Nabi nih ceritanya. Jadi Khalid bin Al-Walid nanya ke Nabi, aharamun ad-dhabu ya Rasulullah? Nabi, kan dilihatnya Nabi tak ikut makan gitu, tak ikut dia. Jadi Khalid ragu-ragu, ini Nabi kok nggak ikut, ini kenapa ini? Apa karena dia tanya, wahai Nabi, haram ya kadal Arab ini? Bukan kadal gurun ya. Kata Nabi, lah, enggak. Saya bereaksi seperti ini, tak ikut makan apa, itu bukan kena haram. Lakin lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni u'afa. Kata Nabi, ya ini kena enggak makanan biasa kampung saya, itu bahasa kitanya. Ya kan, ini enggak termasuk kuliner masyarakat saya, jadi saya merasa enggak apa aja, enggak biasa gitu. Di kampung saya enggak pernah nemuin ini, jadi saya enggak apa begitu, enggak tertarik, gitu silanya. Oke. Lalu setelah mendengar itu tentu Khalid berpikir, oh berarti enggak haram nih, bukan karena haram nih. Oke, sip. Mungkin Khalid termasuk orang yang suka makanan yang impor, dalam artian mau makanannya biasa di Mekah ataupun tidak, Khalid termasuk yang suka makan yang itu gitu. Maka apa kata Khalid? Ya udah, dia ikut makan, dalam artian dia ikut makan, dia santap lah dhab tadi itu. Cuman apa? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya. Jadi Khalid itu ikut makan kadal tadi itu. Nabi nengok Khalid makan tanpa memberikan respon seperti melarang umpamanya. Nah, ini namanya hadis takriri. Hadis yang isinya informasi tentang sikap Nabi yang diam, memberikan respon diam, tanda tidak melarang terhadap aktivitas sahabat yang ada di hadapan. Nah, yang terakhir nih contoh yang sifat ya. Ini hadis dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan At-Tirmidzi. Qatadah bertanya kepada Anas, sahabat Nabi, "Kaifa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Anas, engkau kan sahabat Nabi, pernah jumpa Nabi. Nah, saya enggak tahu, saya enggak jumpa Nabi. Kasih tahu dong gimana bentuk rambut Nabi. Bayangkan rambut Nabi yang ditanya. Yang ditanya bukan Nabi, yang ditanya sahabat. Tapi yang ditanyakan itu tentang Nabi. Cuman pertanyaannya apanya Nabi yang ditanya? Ucapannya? Tidak. Perbuatannya? Tidak. Persetujuan Nabi? Tidak. Tapi apa? Fisik. Yaitu rambut. Nah ini satu contoh hadis yang berupa takriri. Apa namanya? Sifat. Jadi kata Anas, lam yakun bil ja'di wala bis sabt. Rambut Nabi itu tidak lurus betul, juga tidak keriting. Tidak lurus betul, juga tidak keriting, keribu.
Kemudian kana yablu sya'ruhu syahmata udhunai. Rambut Nabi itu sampai ke ini daun telinga itu sampai ke telinganya nih, sampai ke daun telinganya. Kalau kita pernah lihat film-film Arab yang kayak film sahabat Nabi lah atau ulama-ulama yang pakai sorban, pernah tak kita nanya, kok kayak itu? Kenapa seperti itu settingannya pakai sorban, kemudian rambut ada kayak songgok di sini sampai ke telinga nutup. Itulah gambarannya, gambaran rambut yang digambarkan di sini. Baik, ini tentang hadis. Ini juga tentang masih tentang hadis yang perlu kita tahu betul, dan bagi yang sudah tahu ini sebentar untuk mengulangi saja. Hadis itu komponennya kalau kita bagi ya, komponennya setidaknya ada 2 atau 3 lah. Pertama, yang warna merah-merah itu kan nama orang ya. Haddatsana Al-Humaidi wa Abdullah ibn Zubair qal haddatsana Sufyan qal haddatsana. Yang warna merah itu informannya. Informan. Silsilah informan atau orang yang membawa informasi itu. Ini saya ambil dari Sahih Bukhari ini. Jadi haddatsana, yang ngomong haddatsana pertama itu Imam Bukhari. Kata Nabi, saya diceritain oleh guru hadis saya namanya Al-Humaidi. Nah, Humaidi itu ngapain? Ngomong kayak gini, call yang pertama. Ngomong kayak gini ke saya. Haddatsana Sufyan. Wahai Bukhari, ini terjemahan bebasnya. Wahai Bukhari, guru saya yang nama Sufyan ngomong ke saya. Apa kata guru saya itu? Haddatsana Yahya. Nah, itu kan rangkaian informan, rangkaian sosok orang-orang yang menyampaikan hadis nanti. Itu namanya kan isnad ya, atau sanad lah ya, atau mungkin rawi. Mau sebut isnad atau sanad atau arwah para rawi. Itu komponen pertama. Jadi yang namanya hadis nggak bisa dilepaskan dari sanad. Pasti harus ada itu. Yang kedua, warna apa nih? Hijau ya. Nah, baik. Yaqul innamal a'malu binniyat sampai fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu disebut dengan matan bahasa Arabnya. Huruf mim, huruf ta, huruf nun, matnun. Matan. Matan itu artinya adalah teks yang berisikan informasi itu betul. Sederhananya begitu. Teks hadis atau bagian dari hadis yang isinya adalah konten berita itu sendiri. Kalau yang awal tadi kan informannya. Nah, setelah selesai disebutkan dari siapa, ya tentu otomatis ke konten beritanya langsung. Nah, di sini konten beritanya apa? Qauli, hadis Nabi, omongan Nabi. Nabi ngomong, innamal a'malu binniyat sampai akhir. Sudah 2. Yang ketiga, akhrajahul Bukhari. Akhrajahul Bukhari. Ini disebut dengan mukhrij. Kalau terjemahan pondoknya yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan. Maksudnya apa? Ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang dia cari, yang dia kumpulkan, kemudian dia salin dalam satu buku hadis, lalu dia riwayatkan. Kalau yang warna merah itu rawi juga namanya. Rawi, sanad gitu. Nah, cuman yang terakhir yang mendokumentasikannya dalam bentuk buku itu Imam Al-Bukhari. Dia yang membukukannya riwayat ini dengan sanad dia sendiri, dengan sanad yang dia cari, dia kumpulkan. Di sini ada yang menyebut menggunakan kata rawahu al-Bukhariyu. Ada juga akhrajahu al-Bukhariyu. Ada sedikit perbedaan. Oke, baik. Ini komponen hadis ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau jumpa namanya buku hadis ya, contohlah hadis Arba'in Nawawiyah ya, 40 hadis pilihan yang dibikin oleh Imam Nawawi itu paling-paling ujungnya saja. Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda. Itu berarti sanadnya dipotong, bukan tidak ada sama sekali. Ada, cuma dipotong.
supaya tidak panjang, supaya enak dihafal dan kita tidak disibukkan dengan nama-nama yang sebanyak ini. Baik. Sekarang urgensi hadis. Apa urgensi hadis bagi kita sebagai pendai mubalik? Nah, ini penting ini. Kadang mungkin ada sebagian kita yang mikir, nggak usah lah Ustaz, pakai logika aja lah, pakai perasaan aja. Iya kan? Kan bumi tak gampang jadi guru Ustaz. Kan iya nak. Lama hidup lama yang dirasa. Banyak berjalan banyak yang dilihat. Kan cukup tuh Ustaz. Iya kan? Itu contohnya di Minang kan, yang nenek mama tuh. Kan ada hadis sampaikannya. Enggak kan? Tapi enak juga dilihat. Enak juga, buah kehidupan juga disampaikannya. Kenapa nggak gitu aja Ustaz? Wah. Urgensinya, jadi gini, untuk menjelaskan urgensi hadis bagi kita, bagi penceramah, bagi dai ini. Pertama coba lihat materi ceramah minim hadis. Ini diakui ataupun tidak, orang pelakunya atau kita, pasti ini ada. Memang minim sekali penceramah itu menggunakan hadis. Terlepas dari faktor apa ya, tapi yang jelas boleh dihitung. Maka ada satu cerita, satu pengalaman orang Arab, saya lupa nama ulamanya, datang ke Indonesia hari Jumat pula. Jadi salat Jumat lah dia, salat Jumat. Wah, dia dengar khutbah yang khatib orang kita. Apa evaluasi dia? Kata dia, selama itu khutbah, kata dia, saya tak pernah dengar satu hadis, satu ayat pun. Selain dari yang fattaqullaha haqqa tuqatih itu ya. Nah itu, terkejut dia. Kenapa? Karena budaya kita memang, ya itu tadi, minim menggunakan hadis. Bukan berarti salah ya, bukan berarti ini kalau nggak pakai hadis berarti ngaco aja. Enggak. Ini kita bicara tentang minim atau tidaknya. Beda kalau di Arab. Atau bisa kita nikmati itu kalau sudah kemajuan teknologi ya, informasi. Cari YouTube, cari sesianu atau khotib sianu yang khutbah atau apa. Itu bercampur aja tuh. Itu apa namanya itu keluar begitu aja hadis Quran itu. Habis ayat ini, kita sangka dia akan menguraikan ayat itu. Rupanya enggak, disambung ayat lain lagi. Jadi bahkan lebih banyak pula ayat atau hadis mungkin yang diucapkannya. Itu realita yang berbeda dengan kita. Jadi materi ceramah itu minim hadis yang disampaikan. Nah akhirnya apa? Nah, ini kita bicara tentang inilah ya, fakta. Kenapa ustaz-ustaz sunnah itu kenapa lebih banyak menarik perhatian? Tahu kan ustaz sunnah kan istilah itu sekarang tuh. Kalau ceramah mereka itu atau khutbah luar biasa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu bisa terlena orang awam itu. Wah. Dia nggak salah dia juga. Memang apa yang dia sampaikan itu dipoles dengan hadis Nabi, dengan ayat Quran. Sehingga kalau kita tanya jemaah mereka, dibandingkan dengan kita namanya, hai Ustaz ini ceramah apa enggak nih? Enggak begitu bermutu bagi mereka ceramah kita. Kalau mereka sudah Nabi bersabda sampai uraikan, dalam hadis lain Nabi bersabda. Jadi rupanya adanya materi hadis ataupun Quran dalam ceramah kita itu memberikan nilai plus, daya tarik bagi jemaah, bagi audien. Baik, kemudian yang kedua, memakai hadis yang bermasalah. Itu urgensinya juga. Kita ada juga ulama, ada juga penceramah itu pakai hadis, tapi yang dipakainya hadis yang bermasalah. Contoh kasarnya hadis palsu, yang populer nanti pas Ramadan apa? Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Itu hadis populer tuh. Hadis populer. Tapi bagi kita yang biasa memakai hadis itu coba dicek lagi. Hadisnya palsu atau tidak. Kita tidak bicara dhaif atau tidak, palsu atau tidak. Karena palsu ini nggak bisa main-main.
Kalau sudah hadis palsu, tidak ada ceritanya, buang. Jangan dipakai. Karena kalau tidak kita kena hadis Nabi kan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya kita bikin hoax tentang Nabi. Atau hadisnya hadis tidak maudhu, tidak palsu, tapi dhaif. Validitasnya tidak kuat. Lalu kita pakai dalam masalah hukum umpamanya, yang itu tidak dibolehkan oleh para ulama. Nah, ini juga bermasalah. Tapi hadis dhaif yang dipakai dalam konteks motivasi atau dalam konteks hukum yang itu diterima oleh semua ulama, silahkan, tidak ada masalah. Ini juga, jadi urgensi hadis bagi kita selaku dai itu adalah ketika kita tahu tentang hadis, kita peduli, kita punya ilmu segala macam, nah kita bisa selamat dari sini, dari faktor kedua ini. Kita bisa menghindari hadis-hadis yang bermasalah. Yang ketiga, kalaupun pakai hadis, tapi hadis yang dipakai itu tidak tepat sasaran. Ya kan? Kalau gas kan ada subsidi tuh. Ada subsidi gas tidak tepat sasaran. Penghasilan 20 juta, tapi beli gas yang 3 LPG, 3 kilo LPG. Itu nggak tepat sasaran tuh. Nah, ini dia bicara tentang contoh saja lah, ini contoh real aja. Bapaknya saya jadwal khutbah di masjid A. Ditetapkan oleh organisasi dai yang saya ikuti, judul khutbah hari ini, minggu ini adalah tentang bahaya ini penebangan pohon, illegal logging, ya kan? Bahaya illegal logging. Apalah hadisnya nih? Kalau nggak pakai hadis nggak enak. Apalah hadisnya? Bagi yang belum tahu caranya atau belum mahir atau apa, biar nggak pusing-pusing langsung pakai hadis la darara wa la dirar. Itu hadisnya. Kan ada hadis tuh, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan juga membahayakan orang. Nah, itu hasilnya. Kan dia tuh, dibawa ditarik-tarik lah nanti. Kalau kita illegal logging, nebang pohon semacam itu menimbulkan bahaya. Banjir lah apalah. Kan pandai-pandai ngolah aja sebetulnya itu. Cuman modalnya Pak, la darara wa la dirar. Coba kalau dia sudah terlatih, sudah mahir umpamanya, dia bisa temukan hadis yang lain yang berkaitan dengan tindakan illegal logging. Apa contohnya? Ada yang tahu? Ini menguji perbendaharaan hadis sebetulnya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa di gurun pasir itu zaman Nabi itu ada satu pohon itu tempat berlindung orang. Jadi musafir kalau lewat situ istirahat deh. Istirahat di bawah pohon itu. Berarti penting kan? Tahu-tahu ada orang ditebangnya pohon itu. Ditebang ya. Berarti hilanglah tempat orang berteduh. Fasilitas umum bahasa kitanya. Berarti kan ini sebuah hal yang bisa kita jadikan, kita olah juga. Kita tariklah bahwa ini hutan ini adalah paru-paru kita. Contohnya ini pohon tadi. Satu. Hadis kedua apa? Tentang bicara illegal logging nih, menebang pohon yang dibutuhkan. Nah, gitulah. Ada larangan kan? Larangan kita dianjurkan untuk tidak buang air di bawah pohon. Nah, di bawah pohon yang berbuah. Ya, seperti apa contohnya? Mungkin kurma lah ya. Nah, itu bisa ditarik juga jadi bahan. Jadi kepedulian agama terhadap itu tinggal kita aja lagi mengolah. Gunakan narasi-narasi yang lain. Tapi alatnya atau bahan mentahnya kita sudah punya. Pertama, hadis tentang ada yang menebang pohon tadi, tempat berteduh. Yang kemudian ada hadis rupanya yang berkenaan dengan larangan jangan buang air di bawah pohon berbuah dan seterusnya. Itu tinggal kita lagi yang memainkan. Sehingga masyarakat yang mendengar materi kita walaupun sama, Jumat kemarin khotib itu juga tentang judulnya bahaya illegal logging. Kita itu juga umpamanya dijamin jemaah habis itu bilang, Ustaz,
Saya belum pernah dengar Ustaz yang sampaikan. Padahal judul sama. Iya kan? Yang bedakan apa? Bahan mentah kita yang berbeda, Bu. Itu pula. Jadi menarik. Dan saya pernah merasakan itu. Judulnya judul biasa, udah judul familiar lah. Tapi respon jemaah, Ustaz, saya belum pernah dengar Ustaz hadis tentang itu, Ustaz. Dan itu juga memberikan kepada masyarakat bahwa agama kita ini, ajarannya itu betul-betul membumi gitu. Sampai soal tentang pohon saja rupanya ada hadisnya gitu. Itu juga membumikan hadis di masyarakat. Baik. Jadi intinya urgensi hadis itu adalah bagaimana nanti hadis yang kita pakai itu bisa tepat sasaran. Nah, sekarang kita butuh pengetahuan tentang literatur hadis. Ya. Literatur hadis. Masadir atau apa. Nah, kita tidak bicara tentang literatur hadis yang secara jelimet, kita hanya yang sesuai dengan kebutuhan kita aja. Jadi literatur hadis itu yang berkaitan dengan tema kita, dai atau mubalik atau penceramah, kita butuh setidaknya 2 bentuk literatur hadis. Pertama, literatur hadis akhlak, buku-buku atau kitab-kitab hadis yang hadisnya itu jenisnya hadis akhlak, atau bahasa kerennya hadis targhib wa tarhib. Hadis-hadis yang bicara tentang motivasi beramal atau ancaman terhadap sebuah perbuatan maksiat atau dosa. Nah, kita butuh literatur hadis yang model begini. Maka jangan pelit kalau kita sudah ingin berdakwah di jalan Allah. Jangan pelit untuk beli buku-buku hadis. Ya kan? Apa salahnya amplop yang diterima itu 300.000, sisipkan 100.000 untuk beli 1 bulan 1 buku aja. Wajib itu. Kita kan ngasih orang banyak, tapi kalau yang masuk itu sedikit, udah basi itu. Keteteran kita, ya kan? Bayangkan nanti itu yang diputar-putar, itu yang diputar-putar ceramah. Jadi orang bosan. Nah, jemaah bisa menebak. Oh, kalau Ustaz itu paling enggak nanti ini hadisnya. Udahlah tuh. Iya kan? Paling enggak pasti dibawa ke sini nih, ya sudahlah itu. Enggak ada yang baru. Jadi pertama, literatur hadis-hadis akhlak atau hadis-hadis yang berkenaan dengan motivasi. Istilah kerennya hadis at-targhib wa tarhib, atau hadis tentang fadhailul a'mal. Nah, sekarang begini, literatur hadis yang bercorak akhlak itu bisa dibagi dalam 2 bentuk. Pertama, ada yang dia sudah disusun berdasarkan tema-tema tertentu. Ini sangat penting, ini urgen nih kalau kita mau menelusuri hadis untuk jadikan bahan ceramah. Ini harus tahu dulu kita literatur hadis itu seperti apa dan mana yang bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan itu. Penting sekali. Jadi saya ulangi, ada literatur hadis yang dia hadis-hadisnya berkenaan dengan akhlak atau motivasi atau targhib wa tarhib. Loncat. Yang kedua namanya nanti literatur hadis yang jenis hadisnya hadis hukum namanya. Halal, haram, apalah lagi. Pokoknya hadis hukum. Nah, kalau literatur hadis yang pertama ini, itu 2 bentuknya, coraknya pula. Pertama, dia sudah disusun dengan tema-tema tertentu. Nah, itu sangat membantu kita sekali. Maka nanti cara menelusuri hadis itu, ya ikuti dengan temanya. Buka daftar isinya, telusuri tema-temanya. Mana kira-kira tema yang kita mau bahas itu dia kira-kira ada di tema yang mana. Nah, itu caranya nanti. Apa contohnya literatur hadis akhlak yang dia disusun berdasarkan tema? Contoh, namanya kitab Adab Mufrad namanya. Al-Adabul Mufrad. Itu karangan Imam Al-Bukhari. Jadi yang kita tahu kan kitab Imam Bukhari kan sahihnya aja. Al-Jami', Al-Sahih Al-Mustad dan sebagainya dan seterusnya. Ada namanya lagi kitab kitab hadis ini namanya Al-Adabul Mufrad. Wah, itu. Al-Adab Al-Mufrad. Dan terjemahannya sudah ada. Dan tadi malam saya searching di Shopee ada. Nanti saya tunjukkan.
Ustaz, saya nggak orang pesantren, Ustaz nggak ngerti bahasa Arab. Itu nggak jadi alasan sekarang. Beli buku terjemahannya. Pokoknya mau belajar aja selesai. Yang kedua, kitab Riyadhus Shalihin. Apalagi ini banyak sudah kan. Itu kan per tema itu. Maka seorang dai kalau tidak punya minimal Riyadhus Shalihin itu dipertanyakan itu. Ya kan? Saya tidak tahu ada apa namanya. Yang ketiga, kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, ini mungkin yang masih jarang. UAS Ustaz Abdul Somad, buku hadis yang dia baca, yang dia sampaikan kalau nggak salah ringkasannya ini. Jadi kitab At-Targhib wa Tarhib itu hadis-hadis tentang akhlak, tentang amalan macam motivasi dan ancaman, dikarang oleh Al-Munziri, pakar hadis di zamannya. Nah, kemudian ada yang meringkasnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya. Itu yang seingat saya itu yang disampaikannya. Kajian subuh itu. Nah, ini sudah ada terjemahannya. Coba kita lihat. Oh, loncat dulu. Nah, ini contoh ya. Ada kan? Shopee kan? Sekaligus harganya juga. Al-Adabul Mufrad yang paling kanan tuh. Berapa ribu? Aha. Oh, itu belum habis itu isi amplop itu. Ada lagi Al-Jami' As-Shaghir, nanti saya uraikan Al-Jami' As-Shaghir itu. Ada lagi Mukhtarul Ahadis, ini yang pesantren Salafiyah, kitab kuning yang pernah belajar ini tak tahu nih. Ya. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin ini, Riyadhus Shalihin. Nah, ini kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini ada sedikit beda. Sebetulnya dia ada yang Targhib wa Tarhib, tapi saya nggak sempat, saya ambil yang Sahihnya aja gitu. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh literatur kitab hadis yang bisa kita jadikan rujukan ya nanti dalam memilih, menyeleksi, menyusun materi ceramah dari hadis. Nah, kita baik lagi. Nah, ini tadi yang berdasarkan tema tertentu. Yang kedua, tidak berdasarkan tema tertentu. Nah, ini agak susah nyarinya nih di sini. Kenapa? Karena hadis dalam kitab ini itu tidak disusun berdasarkan tema, tapi berdasarkan huruf abjad Arab. Contoh kitabnya namanya Mukhtarul Ahadis, sudah ada terjemahannya. Ini kitab yang saya pelajari dulu pesantren. Kitab hadis pertamanya yang saya ingat betul Ati Babal Jannah. Ada yang pernah belajar? Yang Mustafawiyah mungkin ada. Ati Babal Jannati Yaumal Qiyamah. Itu hadis pertama. Kenapa itu hadis pertamanya? Karena hamzah pertama. Alfabet Arab kan hamzah pertama. Sehingga hadis pertama matannya itu dulu. Ati Babal Jannah. Setelah itu saya lupa hadis kedua. Oke, yang kedua kitab Al-Jami' As-Shaghir namanya. Kumpulan hadis yang dibuat oleh Imam As-Suyuti. Itu juga disusun hadis itu tidak berdasarkan tema. Jadi jangan di Arab nanti hadis itu dikumpulkan berdasarkan tema, enggak. Itu hanya sekedar untuk mengumpulkan hadis yang dia ketahui, dikumpulkan semua. Al-Jami' As-Shaghir namanya. Dan Al-Jami' As-Shaghir ini termasuk referensi ulama yang bernama Ahmad Al-Hashimi dalam mengarang kitab Mukhtarul Ahadis itu. Baik. Kemudian ada literatur hadis hukum yang saya singgung tadi. Nah, ini banyak sekali kitabnya. Ada Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Umdatul Ahkam, ada Muntaqal Akhbar yang dikarang oleh kakeknya Ibnu Taimiyah, yang disyarah oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar. Nah, ini hadisnya hadis hukum nih. Ya, hadis hukum. Kalau para penggiat fikih suka ini, karena ini hadis tentang yang pernah belajar kitab Subulus Salam ya pasti tahu Bulughul Maram. Kalau di Mustafawiyah kayaknya hadis kitab Mukhtasar Nabi Jamroh ya. Itu kalau nggak salah. Di pesantren itu kan ada kitab-kitab hadis tertentu yang sudah dijadikan referensi, jadi bahan bacaan. Baik. Nah, ini tadi contohnya. Maka targetkanlah kalau memang tidak bisa baca hadis dalam bahasa Arab betul, jangan beli bukunya. Karena itu sangat berdampak bagi kita. Modal kita dalam menyampaikan agama ini. Jadi menyampaikan ceramah tidak dengan rasa-rasa. Hadirin sekalian, perasaan pula dijadikan ini.
Boleh pakai rasa, tapi berangkat dari hadis semuanya kan. Baik. Kemudian sekarang teknik menelusuri hadis. Setelah kita tahu hadis itu apa, komponennya apa, kemudian gambaran sekilas tentang literatur hadis tadi. Nah, sekarang teknik menelusurinya gimana? Pertama, ini cara saya pribadi ya. Saya belum menemukan bukunya. Saya pribadi saya coba pikirkan. Saya nyusun konsep ceramah Maulid Nabi, ceramah malam Ramadan atau kajian subuh gimana selama ini. Nah, ini dia. Pertama, ada cara manual, ada cara digital. Cara manual itu kayak mana? Ya dengan cara hadis itu ditelusuri lewat buku-buku hadis tadi. Maka semakin dalam, semakin luas pengetahuan kita tentang literatur hadis Nabi, maka semakin canggih, semakin cepat itu, semakin efektif itu cara manualnya. Tapi kalau baru tahu kali ini Ustaz, saya baru tahu Ustaz buku-buku hadis apa aja. Lalu dia pakai cara manual. Ah itu ya bisa sebulan 2 bulan menyiapkan satu bahan itu. Dan saya juga pernah pengalaman seperti itu. Saya masih terbayang awal-awal itu. Gimana lah cara menyiapkan setumpuk hadis yang berkaitan dengan tema ini. Kewalahan juga. Tapi setelah dicoba, dilatih, ditambah lagi pengetahuan, diperluas lagi pengetahuan tentang literatur hadis. Akhirnya mau tampil sejam 2 jam lagi, siap langsung pap. Nah itu hasil dari selama ini, mengolah selama ini. Nah, cara digitalnya gimana? Nah, dengan menggunakan aplikasi yang ada sekarang. Sempat saya download tadi malam. Saya coba cari kitab buku elektronik, ya. E-book Adab Mufrad. Kitab hadis Adab Mufrad itu ada di Google Play Store ya. Ada. Saya install. Pakai bahasa Inggris. Hadis kemudian terjemahkan pakai bahasa Inggris. Nah, ini kalau gini nih suka nih ibu apa nih dosen bahasa Inggrisnya pas betul ini. Jadi bagi kita yang mungkin bahasa Arabnya kurang tapi oke di bahasa Inggris, pakai e-book yang gitu ya kan. Coba aja nanti buka Play Store, tulis kitab Adab Mufrad, ketemu nanti itu. Nah itu lebih dahsyat lagi nanti. Syukur-syukur kalau ada searchingnya, ya kan? Apa menu atau apa itu? Ada. Lebih enak lagi. Di malam itu karena tidak bahasa Indonesia, saya nggak lanjutkan. Nah anggap aja ada e-book yang pakai bahasa Indonesia dari terjemahan Adab Mufrad tadi. Itu paling cepat kita nyarinya. Contoh, saya mau bahas materinya tentang sabar umpamanya. Ya udah tulis aja situ di searching itu sabar umpamanya. Langsung dihasilkannya. Hasilnya apa? Hadis-hadis yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang di situ ada kata sabarnya. Adalah itu. Itu luar biasa itu. Modal sudah itu. Nah cara ngolahnya gimana nanti? Pokoknya itu dulu. Kumpulkan dulu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rendang itu dulu. Kita mau berendang nih, apa bahannya? 1, 2, 3, nah di sini di Palas di mana bisa dapat bahan-bahan rendang ini? Nah itu dulu. Oh syukur ada yang delivery. Oh telepon aja, saya butuh ini. Datang ke rumah. Itu buat yang digital itu. Itu dulu carinya. Jadi gunakan, kalau yang cara digital gunakan aplikasi yang sekarang ada seperti e-book tadi, buku elektronik. Bukunya maksudnya adalah buku-buku hadis tadi ya, literatur hadis. Dengan kata kunci yang tak bisa bahasa Arab, ya terjemahannya berarti diandalkan. Ya, kalau kita mau bahas tentang maka ya memang harus pandai-pandai juga menggunakan kata kunci itu. Kalau tema ceramah kita yang sudah sifatnya umum, ya contoh sabar tadi itu rasanya ada tuh. Sabar. Tapi coba kalau sampah. Kita diminta oleh wali kotanya untuk tampil nih, ngisi ceramah. Judulnya apa? Urgensi membuang sampah pada tempatnya. Gimana caranya itu?
Apalah hadisnya lagi ya. Udahlah, la darara wala dirar aja lah. Nah, berarti kita harus kreatif mencari kira-kira gimana ya. Itu. Maka para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau ada waktu luang yang banyak, maka kita memang tidak bisa jauh-jauh dari literatur hadis tadi itu. Kalau bisa khatamkan dia. Baca, pokoknya Ustaz saya mau tuntaskan dalam 3 bulan ini. Baca sekilas itu kitab hadis namanya tadi Adab Mufrad Ustaz. Silakan. Baca sekilas saja. Sehingga kita sudah punya gambaran umum, hadis-hadisnya tentang ini. Nah, jadi ketika kita ingin membahas satu tema, ya Allah bantu mungkin. Oh iya, saya di Adab Mufrad itu ada satu hadis yang nyinggung ini. Tinggal rujuk aja. Tapi kalau sudah malas buka-buka merujuk, ya udahlah aja. Itu ceramah kita ketawa ketiwi aja nanti. Ya ada konsumennya memang ada. Kita nggak nafikan. Masyarakat kita ada konsumennya, ada customernya yang mencari penceramah yang ketawa ketiwi. Nah, kita tidak nafikan itu. Dan itu butuh dai-dai yang pandai juga, yang bisa ngocoprot kan. Nah, tapi masyarakat yang konsumennya sekarang, ya alhamdulillah ada perubahan, ada pergeseran. Masjid Pekanbaru ini kan sudah mulai banyak kajian subuhnya itu yang maunya dia ngaji Ustaz. Sudah banyak. Itu jangan coba-coba yang hanya modalnya pandai ketawa aja. Sekali nanti besok diundang lagi tuh. Tapi kebalikannya ada yang kita momen atau tempat tertentu yang kita dibutuhkan pandai bikin orang ketawa. Yang serius nggak usah. Kayak saya Pak, saya pribadi kalau ada yang ngundang, ditelepon pengurus masjid, Ustaz bisa ngisi Maulid Nabi ya? Saya tanya betul, Bapak butuhnya dai yang bisa ketawa, mengajak orang ketawa ya? Kalau gitu saya nggak bisa Pak. Satu serang aja, dia butuhnya mungkin yang bisa orang jemaahnya ketawa, riang apa. Saya bilang nggak bisa. Tapi kalau kajian yang antara maghrib dengan Nisa, yang ketawa sekali 2 kali, saya bisa saya bilang. Tapi kalau pakai nyanyi-nyanyi, pakai ayo nyanyi, ayo sholat bersama, saya bilang saya nggak bisa. Modal saya nggak ada di situ, saya bilang. Itu pula. Ya jujur kita kan, daripada kecewa mereka nanti. Mereka pengennya yang ketawa, rupanya yang datang serius. Disumpah-sumpahin kita nanti. Itu. Kita nggak bisa maksain selera masyarakat. Baik, cara manual, cara digital. Nah, berikutnya teknik menyeleksi hadis. Jadi gini. Ibarat kita tadi mau bikin rendang, kita butuh rempah-rempahnya. Kita butuh usaha untuk menyeleksinya. Kita butuh cabai umpamanya. Ya kita harus pandai cabai mana yang bagus. Ini betul-betul cabai nih, bukan bawang ini. Udah pasti cabai, oke sudah. Main gini aja, nggak bisa kan? Kalau mau rendang yang bagus tentu butuh cabai yang bagus juga kualitasnya. Itulah umpamanya. Ya. Jadi kita butuh hadis yang berkualitas dari sisi validitasnya. Nah, pertama yang berwarna merah itu kaidahnya ya. Pertama, hindari hadis palsu. Itu mutlak, nggak boleh, jangan coba-coba. Tapi enak loh Ustaz, bisa bahan untuk buat orang ketawa. Ya silakan, tapi dosa tanggung sendiri. Bahkan hadis palsu itu sangat enak untuk dijadikan bahan ceramah. Tapi hadis palsu. Ya kalau mau silakan, tapi tanggung resiko nanti. Nabi sudah mengancam dalam hadisnya. Siapa yang bikin hoax, bilang A tapi bilangnya saya bilang A tapi saya nggak pernah bilang, itu bahasa kitanya ya. Siap-siap tempat duduknya neraka, siap. Kedua, utamakan hadis yang tidak dhaif. Utamakan. Di garis bawah ini. Berarti kalau ngeyel, nggak usah. Saya pengen juga pakai hadis dhaif. Ya silahkan. Tapi dengan ketentuan nanti. Ketentuannya yang di C. Memakai hadis dhaif dalam konteks motivasi. Artinya tidak dilarang memakai hadis dhaif, hadis lemah. Silahkan, tapi ingat catatannya ada. Pakai dalam konteks memotivasi. Ada amalan yang sudah valid keabsahan agama kita. Contoh umpamanya amalan memperbaharui wudu. Akan itu sudah jelas itu, banyak hadis sahihnya. Tahu-tahu ada hadis dhaif yang isinya menganjurkan kita untuk ya
pakai amalan ini ya, pakailah. Ini yang kaidah pentingnya yang 3 ini. Ini penting sekali. Kalau enggak, hati-hati. Kita bisa ya terjebak dalam apa yang disampaikan Nabi tadi. Nah sekarang begini, caranya gimana Ustaz? Oke, 3 kaidah itu saya sudah paham. Sekarang kayak saya yang minim, belum pernah belajar ilmu hadis, bahasa Arab pun tak pandai, gimana Ustaz? Itu dia. Pertama, tinggal rujuk, tinggal pakai penilaian ulama hadis klasik. Artinya kita ibaratnya taklid. Taklid itu kita nerima instan saja. Di buku-buku hadis itu ada yang sudah menyertakan di bagian akhirnya, hadis ini dinilai oleh Imam Tirmizi hadis hasan umpamanya. Ya sudah aman. Atau kita nemukan satu hadis yang situ sudah ada keterangannya. Hadis ini lemah, dianggap lemah oleh, sebutnya ulama hadisnya itu. Udah itu aja, ikuti aja. Artinya kita mengikuti penilaian hadis dari ulama-ulama hadis klasik. Kita ikut hasil itu. Itu kalau kita orangnya memang nggak pakar hadis, nggak pernah belajar, apalagi pakar hadis. Nah, bagaimana kalau tidak ada Ustaz? Ada satu, saya kenalan ya, ada bapak. Beliau tinggal, kalau saya nggak salah tinggal di Palas juga. Beliau rajin WA saya. Setiap hadis yang dia mau sampaikan, dia WA saya. Ustaz, mohon bantu Ustaz. Saya mau menyampaikan materi, kebetulan hadisnya ini Ustaz. Ini status hadisnya apa Ustaz? Ya saya bantulah kan. Saya cari yang kemampuan saya yang ada. Pak, hadis ini alhamdulillah tidak palsu dan juga tidak lemah. Silakan Pak. Kalau dia tanya, Ustaz, boleh tahu nggak siapa yang bilang hadis itu tidak lemah atau hadis? Saya bilang ini. Nah itu penting loh. Kalau enggak kita dianggap remeh nanti oleh komunitas itu. Ya kan? Oh, siapa penceramahnya? Ustaz Aswaja. Oh, Ustaz Aswaja itu hadisnya udah tahu dia bentuk-bentuk hadisnya. Maka saran saya, kurangi dan waspada menjadikan kitab hadis yang sangat rentan dan banyak hadis-hadis palsunya atau hadis lemahnya. Ini bagi Ustaz kampung ya. Ada nama kitabnya namanya Durratun Nasihin. Ada yang pernah pakai? Ya. Saya tidak mengajak tinggalkan, tidak. Selektif, nah, itu aja. Kalau mau pakai silahkan, tapi betul-betul selektif. Kabarnya kitab hadis itu sudah dijelaskan validitas hadisnya oleh salah seorang pakar hadis Indonesia yang sudah almarhum. Dokter siapa saya lupa, Lutfi apa namanya. Atau mungkin juga Profesor Mustafa Ali Yaakob mungkin ada juga itu. Nah, usahakan selektif agar itu tidak menjadi bencana bagi kita nanti. Nah, bagaimana kalau tidak dijumpai? Tak dijumpai Ustaz. Nah ini, artinya ada hadis riwayat Abu Daud. Tapi situ tak ditemukan Abu Daud bilang lemah atau apa pokoknya. Nah kita rujuk penilaian ulama hadis yang kontemporer. Pakar-pakar hadis yang bukan klasik maksudnya. Nah itu bisa dirujuk juga. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau terjadi pertentangan, ada satu hadis, menurut, situ ada nih, status hadis ini menurut Imam Tirmizi, sahih. Tapi ada penggiat hadis, yang hidupnya di abad-abad kita atau abad sebelumnya, kata dia, hadis ini lemah, dhaif. Akan pertentangan tuh. Nah, gimana kita? Mana yang kita mau pilih? Situ ada pilihan. Sehingga tinggal pilih yang klasik atau kontemporer. Kalau saya pribadi, saya pilih yang klasik. Oh kalau ada Ustaz, saya maunya yang kontemporer. Ya sudah silakan. Ya, nah penting. Nah sekarang begini. Setelah kita temukan hadis-hadis itu, lalu kita apain? Kita perlu memahami hadis itu. Iya kan? Udah ngumpul nih. Sudah berhasil kita jumpai hadis-hadis itu.
langkah berikutnya ya kita perlu memahami hadis itu. Oleh sebab itu, kita harus punya wawasan tentang literatur syarah hadis Nabi. Literatur uraian hadis Nabi. Maksudnya gini Pak, Bapak Ibu sekalian. Jangan coba-coba memahami hadis pakai otak dewe. Seenak dewe gitu. Jangan memahami hadis dengan modal sendiri. Please jangan. Tapi saya selama ini betul Ustaz, saya coba aja main sendiri, rupanya itu kata orang lain, kata Buya kan, itu nasib Anda lagi baik. Kalau sempat tidak, jadi jangan, please jangan coba-coba menalarkan hadis dengan sendiri. Oh jangan, itu bukan, jangankan hadis, undang-undang boleh nggak dinalar sendiri? Boleh nggak? Kan ada harus ahli hukum ya. Pasal-pasal ini ya tentu yang ngerti hukum yang bisa menguraikannya. Ini tidak hadis Nabi di atas lagi itu. Nah ini apalagi hadis Nabi. Nah, maka mau tidak mau lagi-lagi kita butuh juga literatur tentang uraian hadis Nabi. Ini saya wanti-wanti betul nanti. Mentang-mentang dan jumpa hadis langsung dipakai dijadikan bahan ceramah. Tapi pemahaman hadis itu dari otaknya sendiri. Tidak hasil bacaan dia terhadap uraian ulama tentang hadis itu. Jangan, itu sumber celaka itu. Celoko. Jangan, ojo. Ya kan? Baik. Nah ini contoh aja. Ada kitab namanya kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu dia menguraikan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari. Terjemahannya berserak-serak. Maksudnya itu berserak itu ada dijual itu. Ini tak sempat saya cari di Shopee jadi sehingga cari nanti tulis di Google itu kitab terjemahan Fathul Bari. Oh, silakan cari nanti terjemahannya ada. Kalau untuk hadis riwayat Imam Muslim ada juga buku syarahnya. Namanya kalau yang populer namanya kitab Syarah Sahih Muslim. Tapi saya jumpa juga ada yang ngasih nama kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Ini mungkin juga ada terjemahan. Yang ketiga, kitab Faidul Qadir. Tadi saya bilang, ada literatur hadis namanya Al-Jami' As-Saghir ya kan? Karangan Imam Suyuti tadi. Itu isinya hadis Nabi. Lalu ada ulama yang hidup setelah itu, dia uraikan maksud hadis-hadis Nabi yang ada di kitab Jami' As-Saghir itu. Dia kasih nama kitabnya Faidul Qadir. Itu juga sudah ada terjemahannya. Sudah terjemahannya. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan satu hadis berkenaan dengan tema yang Ibu sampaikan, ada di Jami' As-Saghir, sudah buka Faidul Qadir ini, cari hadis yang kita temukan tadi itu di Jami' As-Saghir sini. Dah ketemu, baca uraiannya, apa maksud hadis ini. Itu dia poinnya. Jadi kita menguraikan maksud hadis itu berangkat dari uraian ulama, jangan uraian yang berangkat dari otak kita sendiri. Kemudian ada lagi kalau hadis-hadis Sunan Nabi Daud itu juga sudah ada syarahnya. Nama kitabnya Ma'alimus Sunan. Saya tidak tahu apakah ada terjemahannya. Karangan Al-Khattabi. Baik. Nah, sekarang menyusunnya lagi. Seperti ada yang tertinggal. Nah, sekarang nyusutnya bagaimana? Jadi sudah berangkat dari hal yang tadi itu, nah kita susut bagaimana? Ada namanya kajian non tematik, ada yang tematik, ada yang non tematik, ada yang tematik. Kajian non tematik itu begini Pak. Kita ceramah nih ya, tapi kita ingin ceramah ini berangkat dari hadis, sehingga kita comot satu hadis, lalu kita uraikan. Itulah bahan ceramah kita. Itu namanya non tematik. Jadi kita ceramah itu ada dengan gaya seperti ini.
Ustadz bisa ngisi kajian subuh nanti Ustadz? Oke. Ya udahlah, kita ambil hadis apa pokoknya. Kita ambil hadis itu aja, kita belum tahu temanya apa. Tuh. Kita pokoknya ambil hadis, nah itu kita uraikan. Itu yang saya masuk sini. Nah caranya gimana? Pertama, pilih hadis yang menarik. Pilih hadis yang menarik dulu. Kira-kira hadis yang mana ya? Cari, dapat satu. Setelah itu, pahami dulu artinya. Jadi hadis itu dipahami artinya. Dengan bantuan terjemahan hadisnya. Dengan pakai literatur tadi. Ya kan? Setelah itu dalami maksudnya. Pakai literatur uraian hadis itu pula. Yang tadi sudah saya singgung. Jadi hadis, ini teks bahasa Arab hadis itu. Oke, kita tidak paham bahasa Arab. Oke, berarti kita butuh terjemahnya. Kita gunakan buku bantuan, buku terjemahan hadis itu. Baca terjemahannya, baca baik-baik. Oke, secara sekilas kita sudah pahamlah terjemahannya. Terjemahannya baru. Belum cukup itu, kita butuh maksudnya. Nah, kita baru tahapan yang ketiga, mendalami maksud hadis itu. Jadi ada terjemahan hadis, ada uraian isi hadis, dua itu. Contoh gini ya, innamal amalu binniyat. Kita cari buku terjemahan hadis yang buku hadis terjemahan yang ada hadisnya ini. Kita jumpai situ. Hanya saja, banyak gitu terjemahannya. Hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Nah, itu baru terjemahan itu. Bagaimana mengolahnya itu, Pak? Berarti kita butuh pendalaman isinya. Apa maksudnya hanya saja amal-amalan itu dengan niat? Nah, kita bantu dengan cara membaca literatur uraian hadis. Kalau yang tak bisa bahasa Arab, cari terjemahannya. Cari yang terjemahan dari buku syarah hadis. Oh, begitu maksudnya. Nah, itu bisa kita jumpai nanti sekian banyak poin-poin itu. Maka situ terakhir. Setelah sudah kita baca, paham terjemahannya, paham isinya, bikin coret-coret poin-poin. Jadi sekaya apapun bacaan kita, jangan gengsi untuk membuat catatan ceramah. Saya Ustaz, lah 50 tahun ceramah Pekanbaru Ustaz. Tidak perlu dengan konsep lu Ustaz. Itu sombong namanya Ustaz. Bawa aja lah, itu tanda kita membaca. Tapi saya tidak ada Ustaz. Dape jadi ceramah Ustaz. Bisa jadi itu barang-barang lama juga. Lagu-lagu yang 20 tahun kemarin terus sampaikannya. Bisa semua orang. Ini kita pengen hal yang baru. Masa 10 poin dari dulu itu juga sampaikan. Tambahlah 15 poin. Nah, di situ kita butuh coret-coret. Coret-coret bukan konsep kayak orang pidato pakai teks. Enggak. Karena sombong kita situ. Saya kalau di masjid-masjid besar itu, minimal di HP ini kan ada aplikasi Keep ya, catatan. Itu saya pakai. Terserah orang bilang, "Mak, Ustadz tuh di mimbar mau khutbah masih juga main-main WhatsApp dia." Nah, itu zon aja dia. Enggak. Jadi ketika azan kedua masih kumandang itu, saya masih buka itu, saya buka poin-poinnya. Nah, itu kesiapan kita. Kalau nanti kondisi mendadak, ya sudah. Kita mengandalkan bismillah dengan hafalan, dengan ingatan kita selama ini. Nah, baru uraikan teks hadis itu dengan metode tahlili. Metode tahlili itu begini, Pak. Buka ceramah itu, salam, mukadimah, mungkin menyapa dulu segala macam. Baru sampaikan, Bapak Ibu, subuh ini kita coba untuk mendalami satu hadis Nabi. Enggak banyak-banyak, Bu, satu hadis saja. Oke? Udah siap nampaknya jemaah itu kan? Baik. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu hadisnya. Bacakan hadisnya. Wah, bla 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 gitu kan. Udah paham, Bu? Belum ya? Oke. Nah, itu namanya metode menguraikan hadis itu. Kata per kata, ya, kemudian nanti ditarik kesimpulan. Semakin banyak kita bisa naik kesimpulan, namanya di catatan itu, makin lama tuh ceramahnya. Kok sempat cuma 2 butir, sementara waktunya masih tersisa setengah jam, bingung gitu. Ya kan? Yang paling entah cerita apa lagi. Pandai-pandai Bapak Ibu lah. Nah, itu kalau kajiannya non tematik. Itu enak itu, Pak.
Jadi siapkan saja hadis-hadis yang sudah Bapak pahami terjemahannya, pahami maksudnya, catat di HP, itu modal dadakan nanti. Awak ke situ pergi ke undangan tuh untuk menyimaknya, untuk mendengar ceramah. Rupanya orang-orang tuan rumah tuh tahu pula dia kita ustaz. Ustaz yang diundangnya pun berhalangan. Ah itu, tidak bisa tuh Pak. Atau Rio, ambil baca loh Pak, tidak bisa. Ah keluarkanlah bahan tuh. Harus siap siaga. Kalau enggak, nah itu. Dan itu secara tidak langsung itu memberikan kita modal nanti. Suatu saat kita udah banyak aja materinya. Nah, itu. Yang susah itu awal-awal, merangkak dulu, memungut-pungut 1, pungut 2. Kalau udah 20 tahun dengan cara yang begini, itu arsipnya banyak sekali. Maka untuk sampai ke situ mau tidak mau kita berlatih. Baik. Sekarang bagaimana kalau yang kajian tematik? Nah, kajian tematik itu begini. Kita diminta oleh pengurus masjid ngisi kajian subuh. Tapi kata pengurus, Ustaz, bahas ya tentang bahaya narkoba. Kita sudah dipatok sama pengurus, bahaya narkoba. Nah, ini dia bahaya narkoba. Kalau begitu apa? Nah ini dia tekniknya. Cuma ada 2 macam. Ada tema instan, ada tema mentah. Itu pula. Tema mentah itu begini. Tema instan itu begini. Contoh ya. Saya dihubungi oleh pengurus masjid. Diminta untuk mengisi kajian subuh. Judulnya apa? Atau temanya apa? Urgensi. Itu garis besar. Saya bikin kapital itu semuanya. Urgensi kebersihan dalam Islam. Tema umumnya kebersihan, tapi subtemanya kebersihan, urgensinya. Kan banyak tentang kebersihan kan. Tema umumnya kebersihan, kan banyak lagi bisa dikerucutkan. Tahu-tahu dispesifikkan pula sama dia, urgensinya Ustaz. Itu pula kan. Udahlah, kalau kebersihan aman itu. Apa modalnya? An-nazafatu minal iman. Itu hadis familiar itu. Entah iya pada hadis kan, an-nazafatu minal iman. Wah itu tuh. Tapi ini pengurus minta urgensi pula. Waduh, kemana ini? Nah ini dia. Cara gimana? Tekniknya pertama, kumpulkan sebanyak mungkin hadis-hadis yang terkait kebersihan. Ya, ini berkaitan dengan yang tadi, langkah-langkah sebelum tadi. Literatur hadisnya, literatur ini. Kumpulkan dulu hadis-hadis tentang kebersihan. Mau bahas tentang urgensinya kah atau aspek lain tentang kebersihan, pokoknya nggak peduli. Pokoknya tema umumnya kebersihan nggak? Iya. Ambil, kumpulkan. Anggap saya umpamanya terkumpul 15 hadis. Terkumpul 15 hadis yang tema umumnya kebersihan. Lalu apa? Pahami arti dan maksud semua teks hadis yang terkumpul. Sudah terkumpul 10 tadi atau 15 tadi. Ya langkah berikutnya tadi. Baca satu-satu. Terjemahannya apa. Kemudian isinya tentang apa. Baca. Yang ketiga. Baru pisahkan hadis-hadis yang berisikan tentang urgensi kebersihan. Dari 15 hadis yang terkumpul. Yang sudah kita tahu terjemahannya dan isinya. Baru dipilah-pilih. Dari 15 itu. Hadis pertama ini dia bukan urgensi nih. Ini hukum kebersihan. Ya udah singkirkan dulu. Berarti ini hadis tentang hukumnya. Anggap sajalah dari 15 itu ternyata cuma 3 hadis yang ya nyenggol tentang urgensi. Ya sudah, itu udah modal itu. Yang disingkirkan gimana Ustaz? Itu modal juga. Nanti mana tahu pengurus minta lagi. Ustaz, mereka urgensi Ustaz. Enak betul Ustaz pembahasannya. Sekarang bukan urgensinya Ustaz. Hukumnya Ustaz. Nah, kita tinggal bilang, oh udah ada itu. Nah itu penting. Nah yang terakhir, buat kesimpulannya. Jadi dari 15 hadis tentang kebersihan umum tadi, rupanya ada 3 hadis saja yang dia membahas tentang urgensi kebersihan. Ya udah, fokus ke 3 hadis ini, buat kesimpulan isinya. Buat kesimpulannya. Dengan modal tadi terjemahan kita sudah tahu,
kemudian uraian isi hadis itu pun kita sudah tahu berdasarkan literatur uraian hadis. Buat kesimpulan hadis itu. Tarik kesimpulan. Hadis pertama dari 3 hadis itu bisa kita ambil kesimpulan 3. Ada 3 itu. Itu satu poin kita uraikan 5 menit. Udah berapa tuh? 15. Hadis kedua kena agak sulit, cuma 2 dapat kesimpulan. Oke lah. Totalnya nanti mau dapat sekitar 7 poin kesimpulan dari 3 hadis itu. Itu udah modal tuh Pak. Udah modal sekali. Belum mau total lagi tuh. Ya kan? Belum mau total. Ya butuh juga mau total itu. Nah, sekarang bagaimana kalau temanya itu nggak instan, tapi mentah. Yang mentah ini yang tidak pakai urgensi tadi. Contohnya nih, Ustaz, subuh nanti Ustaz ada jadwal? Enggak, bisa Ustaz ngisi. Kami kajian subuh, ya. Tapi Ustaz kami minta tentang ini Ustaz ya, kebersihan dalam Islam. Oh itu enak betul itu. Karena nggak spesifik betul kan. Kebersihan. Itu hadis-hadis yang kita jumpa itu dapat 10 ya 10 itu kita bahas. Tidak dipisah-pisah lagi, tidak dipilih-pilih lagi tentang spesifiknya. Kemudian, nih terakhir. Contoh saja nih ya, contoh. Judulnya kebersihan dalam Islam. Kebersihan dalam Islam. Ini hadis di sini, saya ambil dari mana? Dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Ini saya ambil, ini saya susun tadi di situ. Menjelang masuk ke sini. Biasanya praktekkan, bisa nggak saya? Saya sampai tadi masuk ke ruangan Ustaz Hanafi, terpikir mau bikin contohnya. Udah saya bikin. Ini jumpanya. Judul umumnya kebersihan dalam Islam. Nah, coba lihat. Hadis pertama. Subtemanya, buang kotoran di fasilitas umum mengundang kutukan. Itu kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Buang kotoran di fasilitas umum mengundang kutukan. Itu subtema namanya. Tema besarnya apa? Kebersihan. Itu orang pasti, subhanallah, ini kajinya kata dia, materinya. Padat kan? Kebersihan. Tema besar kebersihan. Tapi, di bahan pertama, hadis pertama, bunyinya kesimpulan kita buang kotoran di fasilitas umum mengundang kutukan. Ada ruh kebersihan juga itu. Nah mungkin selama ini kita pernah jumpa hadis ini tapi terlewatkan karena belum tahu cara nyangkutkannya. Nah coba hadisnya. Hadisnya dari Abu Hurairah. Di mana Nabi mengatakan ittaqu al-la'inain. Takutlah kalian atau waspadalah kalian atau hindarilah. Apa yang dihindari? 2 yang mengundang laknat, mengundang kutukan. Sehingga ada sahabat bertanya, kata sahabat, wa man la'inani ya Rasulullah? Apa 2 hal itu wahai Nabi yang mengundang kutukan itu? Kata Nabi, alladzi yatakhalla fi turuqin nas. Orang yang buang air kecil atau besar di jalan-jalan yang dilewati oleh orang. Au fi dhillihim, atau tempat bernaung mereka. Di halte pipis di situ, di terminal nggak tahu zaman sekarang ya. Saya di Jakarta lu terminal apa itu? Itu dinding tuh bau pesing. Ya kan? Nah. Bayangkan Pak, ini bisa kita godok ini untuk membahas itu. Luar biasa kan? Nah, ini dia satu contoh itu. Nah, yang kedua, hadis keduanya saya jumpai begini, Anas sampai akhir. Itu tutup kurungnya hilang pula. Isi hadis ini, kesimpulannya saya tarik apa? Tidak membersihkan sisa kotoran, mengundang azab. Kan kebersihan juga tuh. Intinya kita ingin agama kita tentang kebersihan. Nah dari aspek mana kita ambil dari hadis ini? Itu ancaman agama kita bagi orang yang tidak bersih-bersih, yang tidak cebok habis BAB, BAK. Iya kan? Itu kan bicara kebersihan kan? Kan kaya namanya gitu tuh. Nah, contoh hadisnya apa? Ada hadis Anas, kata Nabi apa? Tanazzahu anil baul. Ceboklah kalian dari pipis tuh. Habis pipis, cebok. Ya cebok bahasanya kan?
Bersihkan, habis pipis itu disiram bro. Kenapa? Fa inna ammata adzabil qabri minal baul. Karena pada umumnya siksa kubur itu nanti, artinya yang banyak diazab di kubur itu nanti para pelaku habis pipis tak cebok. Oh, pandailah Bapak Ibu mengolah hadis ini. Bahan sudah ada, ya kan? Mau ngajak ketawa, tinggal tunjuk aja, Bapak cebok berapa kali Pak? Bisa ketawa semua nanti kan? Itu pandailah Bapak Ibu itu. Pokoknya bahan sudah ada. Nah, yang ketiga, hadisnya ini. Hadis ini bicara tentang bersiwak, bersugi. Itu poin hadisnya itu. Cuman kan bisa ditarik untuk tema kebersihan. Kesimpulannya apa? Perhatian Islam terhadap kebersihan mulut. Bersiwak itu kan satu bentuk dari kebersihan kan? Walaupun dia khusus pada anggota tubuh mulut ini. Tapi kan masih bicara tentang kebersihan. Jangan kebayang kebersihan itu menyapu halaman, menyapu lantai. Kalau itu ya miskin betul bahan kita nanti. Bawa seperti ini. Modal juga. Nah, hadisnya apa? Ya hadisnya tentang bersiwak. Tapi siwak, membersihkan gigi kan termasuk kebersihan. Nah, hadisnya apa? As-siwak matharatun lil fam wa mardatun lir rabb dan seterusnya. Goyang lagi nanti, dikembangkan lagi. 2 jam bisa nih dengan tema ini. Hadis yang keempat. Ini udah banyak nengok jam nih kayaknya. Hadis keempat. Ini hadisnya tentang parfum. Parfum dan siwak juga. Tapi apa coba kesimpulan yang saya buat? Parfum dan siwak bagian dari sunnah para rasul. Kan bisa ditarik juga tentang kebersihan. Jadi kebersihan yang diperhatikan oleh Islam Bapak Ibu, diantaranya adalah bagaimana kita bisa menghilangkan bau badan kita dan bau mulut kita. Oh, apalagi kalau ada jemaah salafi bilang, "Maha dalilnya Ustaz?" Bacaan gua. Arbaun min sunanil mursalin. Ada 4 yang itu termasuk sunnahnya para rasul. Pertama apa? Al-khitan, bersunat. Yang kedua apa? At-ta'attur. Pakai parfum wangi-wangian. Akan dasar tuh, kaya materi kita jadinya. Semoga bermanfaat. Itu gambarannya. Bagusnya saya terpikir juga gimana langsung latihan gitu kan, tapi nggak mungkin karena Bapak Ibu tak punya bahannya, tak punya buku-buku terjemahannya. Ya sudah latihan di rumah aja nanti. Ya, artinya cobalah. Mungkin susah itu sebulan. Ustaz bikin tema ini aja Ustaz, hampir 2 bulan saya rampung karena rampung. Nggak apa-apa, itu awal. Saya pertama atau awal pulang dari Mesir, saya langsung ikut ceramah tarawih itu. Saya masih ingat betul. Jadwalnya belum jadwal tetap, masih cari yang kosong-kosong. MDI langganan. Itu dengan cara yang ini susah kali menyiapkannya. Dan saya sampai hari ini masih menyimpan bahan-bahan saya di sini. Saya lupa pula untuk screenshotnya. Ada Pak, saya ada punya aplikasi Keep ini. Ini semua materi saya yang untuk ceramah, mau tausiah, kayak mau kultum apa, itu saya simpan di Keep saya. Dengan pola yang seperti ini. Oh ya, silakan. Baik, ada 55 menit. Karena dari laki-laki 1, perempuan 1 kalau ada. Ada laki-laki, perempuan ada? Sebentar dulu. Saya bagi aja. Karena 2 kan, 1 perempuan, 1 laki. Kalau tidak izin mohon maaf, suaranya diberikan ke laki-laki. Saya bagi juga, kiri 1, tengah 1 nih. Ini 1, biar adil. Yang mana nih? Mana yang tua nih usianya? Yang tua aja lah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau udah lapar biasanya emang gitu.
Jadi begini, kita tidak selamanya harus menyampaikan hadis itu utuh, 3 komponen tadi. Sanad disebutkan. Enggak, cukup rawi yang terakhir itu. Sahabat maksudnya. Dalam sebuah hadis Nabi, Bapak Ibu, Umar bin Khattab mengatakan, cukup itu. Ya sampai pula anak-anak itu udah cukup itu. Cukup siapa yang mendengarkan atau terima dari Nabi, sahabat, sebutkan namanya kalau bisa. Atau kalau memang waktu nggak sempat atau apa, lupa pula kita, langsung Nabi bersabda dalam sebuah hadis. Nah, bacakan matanya. Kalau ya kondisi lagi tidak perut lapar segala macam, lupa pula teks Arabnya. Ya sudah, saya lupa Bapak Ibu hadis bunyi Arabnya, tapi teksnya maknanya begini. Bagi Bapak Ibu yang ragu, silakan nanti saya bisa tunjukkan. Nah, itu pula. Bacakan hadisnya, matannya. Kalau matannya panjang, disingkat saja. Fokus pada bagian penting yang kita ingin jadikan sebagai bahan mentah. Kayak tadi itu. Ada 4 sunat para rasul. Sunnah para rasul. Keempat. Saya pengen yang tentang kebersihan saja. Ya sudah, saya ambil parfum dengan siwak. Udah, nggak mesti utuh semua. Tapi kalau mau mengulur-ulur waktu, silahkan. Itu teknik juga itu. Kita punya bahan sedikit nih. Cuma demi waktu tersedia 1 jam. Dah, diulur aja lah. Bacakan sanad dari awal sampai akhir. Bacakan matan dari sampai akhir. Cuman yang dibahas cuma 1 poin, 1 katanya. Kata jemaah, memang lah Ustaz nih kata dia. Ya, ke 1. Baik. Yang ini sebentar, ini ada nih. Yang tengah tadi ada. Oh sama ya. Baik. Ya. Ya baik. Terkadang kita bawa kepada makanya kita harus mau tidak mau harus berangkat dari literatur yang menjelaskan uraian hadis. Makanya kalau menemukan satu hadis walaupun cocok betul dengan tema kita, sabar dulu, ojo nafsuan betul, telusuri dulu apa maksud hadis ini menurut ulama ini. Saya penasaran, ada yang hilang nih, makanya saya tadi mana yang tanggung jawab ini tadi. Ada satu hadis loh, yang saya kasih contoh tadi. Iya nih, yakin saya hilang ini. Antum tadi yang apa? Enggak. Hadisnya gini, idza usnidal amru. Saya tulis itu tuh, ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Hadis populer juga itu. Kita cari terjemahannya, iza apabila, usnida disandarkan, al-amru urusan, ila kepada, ghairi bukan, ahlinya, fantadhir maka tunggulah, as-sa'ah, saat, itu atau kamusnya buka kamus kehancuran. Oke, itu terjemahan baru. Lalu kita interpretasi, oh kalau begini, langsung maka Bapak Ibu serahkan semua urusan ke ahlinya. Ibu sakit gigi mau sembuh, serahkan sakit gigi itu, gigi Bapak ke ahlinya. Begitu kan Bapaknya. Tapi hadis itu maknanya bukan itu. Hadis itu bicara tentang tanda-tanda kiamat. Nah, terbayang gak tuh? Iya, hadis itu Bapak Ibu bicara tentang kiamat loh. Silakan nanti, uji nanti. Cari nanti hadis itu di literatur hadis-hadis yang ada, jangan di buku ceramah. Di literatur hadis yang ada. Pasti itu maksudnya, konteksnya tentang tanda-tanda kiamat. Maka kehancuran itu artinya kehancuran total yang bicara tentang kiamat. Dan mau lebih spesifik lagi, itu bicara tentang orang-orang ulama-ulama mati, meninggal, lalu urusan agama diserahkan kepada orang-orang yang bukan ulama, yang bukan berilmu agama. Itu dia. Oke, nah, itu makna dasar hadis itu begitu. Nah sekarang Ustaz, boleh enggak kita agak sedikit nakal Ustaz? Oh dibawa juga Ustaz ke jabatan lah, jabatan publik apa Ustaz? Ya kalau mau nekat silakan. Tapi perlu digarisbawahi begini, Bapak Ibu, maksud hadis ini sebetulnya begini. Kita jujur juga. Tapi
hadis ini menurut saya itu kan mau nekat itu. Tidak ada salahnya kita pahami juga, gitu. Ya kalau mau nekat silakan. Itu aja sampaikan. Hah? Satu lagi. Ada Satu dah, ada lagi ya. Ya. Baik. Ada satu hadis kita telusuri statusnya apa? Oh ternyata ada yang berdebat, ada khilafiyah, ya kan? Nah, gimana? Pilih. Artinya gini, ada pilihan. Kalau tak nyaman rasanya, udah saya nyamannya ke yang bilang ini hadis dhaif, monggo. Enggak apa-apalah. Saya udah susahnya di hadis ini yang ketemu. Itu pun ada yang bilang dhaif. Tapi ada yang mengatakan enggak dhaif. Boleh juga ambil. Ya. Artinya selagi diperdebatkan status hadisnya antara yang mengatakan dhaif atau tidak, itu masih ada kelapangan kita untuk mengambilnya, untuk memakai. Tapi kalau dhaif ya, kalau palsu jangan. Palsu, tidak palsu, hindari saja. Karena itu resikonya bahaya itu. Palsu dengan tidak palsu loh. Tapi kalau dhaif dengan tidak dhaif masih aman. Rupanya enggak sahih, rupanya dhaif, masih aman. Tapi kalau rupanya enggak asli alias palsu, itu hindari saja lah kalau begitu. Kalau pilihannya palsu atau tidak. Ulama ini bilang palsu, ini tidak. Itu coba cari yang lain hadisnya. Iya mas, bisa? Mangan nih. Sampun. Baik. Selasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya, coba dulu dengan diri sendiri, walaupun susah, walaupun lama, tapi insya Allah nanti semakin rajin, semakin rutin kita coba, 1 jam selesai. Bahkan kurang 1 jam bisa kita siapkan. Demikian, mohon maaf kalau ada materi yang kurang pas. Kemudian juga terakhir ada senior yang tidak saya sapa, atau mungkin yang perlu disapa tidak saya sapa, saya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat, terutama bagi saya yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.